everyone. How are you today? I'm fine too, thank you. And before we start the lesson, let's pray together and pray finish. I'm Kutia, and in the last meeting, we will learn about procedure text. Now, I will check your attendance list and who is not present today. Just are you not present today? Oke, sebelum kita memasuki pelajaran pada pertemuan terakhir ini, saya akan mengingatkan kembali tentang pelajaran pada minggu lalu. Mungkin ada yang masih ingat pelajaran apa minggu lalu? Ya, narrative text. Jadi, narrative text adalah jenis teks yang menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung dan mempunyai sifat fiktif. Jadi bisa disimpulkan bahwa narrative text ini sebuah cerita atau dongeng yang di dalamnya berisi konflik. Nah, juga narrative text di sini mempunyai beberapa generic structure-nya, yaitu orientation. Biasanya ada di paragraf paling atas atau paragraf pertama. Bisa disebut dengan pendahuluan yang berisi tentang siapa, kapan, di mana peristiwa itu terjadi. Yang kedua, complication. Apa itu complication? Hilda? Jadi, complication adalah paragraf yang berisi tentang masalah atau munculnya masalah. Bisa disebut juga klimaks. Nah, yang ketiga, resolution. Ada yang tahu resolution itu apa, Ismi? Jadi tidak ya. Jadi resolution di sini yaitu bagian akhir dari cerita atau solusi dari masalah yang terjadi di paragraf pertama atau yang berada pada complication. Nah, yang terakhir reorientation. Ini adalah bagian penutup dari suatu cerita atau bisa disebut sebagai ending, baik itu happy ending maupun sad ending. Nah, orientation di sini juga bisa berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari sang penulis. Nah, tujuan kalian belajar tentang beberapa genre ini untuk mengetahui pengertian, tujuan, ciri-ciri, jenis, juga perbedaan-perbedaan dari teks lainnya. Mungkin ada yang tidak dimengerti pada pertemuan sebelumnya, bisa ditanyakan sekarang sebelum saya menjelaskan materi hari ini. Tidak ada ya, jadi bisa dimengerti. Oke. Do you know, kita langsung ke materi hari ini, yaitu prosedur teks. Do you know about prosedur teks? No, that is definition about description, about descriptive text. Jadi kalian masih bingung ya tentang perbedaan dari ketiga genre teks ini. Baik, hari ini kita akan membahas kembali perbedaan serta perbedaan dari beberapa teks yang Ibu ajarkan dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan pertemuan hari ini. Serta Ibu akan menjelaskan materi hari ini. Baik, silahkan buka buku kalian, buku paket kalian di halaman 36. Di situ ada materi tentang prosedur teks. Nah, di situ ada definisi dari prosedur teks. Prosedur teks adalah salah satu jenis yang isinya berupa petunjuk atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Jadi, prosedur teks ini merupakan perintah atau petunjuk untuk kita melakukan sesuatu. Nah, juga di sini ada tujuan dari prosedur teks. Apa itu tujuan dari prosedur teks? Yaitu untuk membuat para pembaca mengerti bagaimana cara dan langkah melakukan sesuatu. Nah, di sini juga ada ciri-ciri dari prosedur teks. Di sini ada beberapa ciri-ciri dari prosedur teks. Di sini ada ciri-ciri kebahasannya. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Yaitu karena di sini prosedur teks ini menggunakan atau sebuah cerita yang sedang dilakukan di waktu sekarang. Nah, yang kedua yaitu menggunakan imperative form atau kata perintah. Contohnya seperti prepare mushroom, add some sugar, and etc. Dan yang ketiga yaitu menggunakan temporal conjunction atau kata penghubung seperti first, firstly, second, secondly, then, and after that, etc. Dan selanjutnya yaitu
yaitu menggunakan accent verb. Contohnya seperti take, put, cut, pour, and etc. Dan yang terakhir menggunakan adverbials to clarify the time, place, or manner, atau kata keterangan waktu, tempat, seperti itu. Contohnya what for 15 minutes and make shortly and 2 hours and etc. Nah, di sini juga ada beberapa jenis structure dari prosedur teks. Yang pertama goals atau aims yang terletak pada judul teks. Nah, biasanya ini diawali dengan kata atau kalimat how to, misalnya seperti how to make a plate of fried rice, how to make avocado ice cream, and how to make your custom dairy. And structure yang kedua yaitu material atau ingredient yang berisi tentang bahan atau alat yang diperlukan dalam langkah-langkah melakukan prosesnya. Nah, di sini ada tapi tidak semua prosedur teks menyertakan bagian materialnya. Ada juga yang tidak, yaitu ada 3 jenis prosedur yang tidak menggunakan material, yaitu teks yang menjelaskan sesuatu pekerjaan atau instruksi secara manual atau secara langsung, seperti how to use the video game, the computer, the tape recorder, and etc. Nah, dan teks yang kedua yaitu teks yang menginstruksikan aktivitas-aktivitas tertentu dengan peraturannya. Contohnya seperti road safety rulers, video game rulers, and etc. Dan jenis teks yang tidak menggunakan material yaitu teks yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusianya, seperti contoh how to live happily, how to succeed. Contohnya seperti dan contoh yang menggunakan material yaitu seperti 1 tablespoon of salt, 1 sendok makan garam. Yang kedua 1 glass of hot water, 1 gelas air panas. Dan yang ketiga pepper. Dan struktur yang ketiga yaitu steps yang berisi cara atau metode bagaimana langkah-langkah membuat sesuatu tersebut, yaitu dan langkah-langkah atau urutan-urutannya tersebut haruslah urut dari yang pertama sampai yang terakhir. Contohnya seperti boil 500 ml of water, yaitu merebus air. Yang selanjutnya slice the garlic atau sepotong bawang putih, cut the pepper into the parts, atau melipat kertas menjadi beberapa bagian. Nah, di sini juga ada beberapa jenis-jenis prosedur teks yang umum, yaitu teks prosedur sederhana. Teks ini hanya berisikan 2 atau 3 langkah saja. Contohnya seperti prosedur yang mengoperasikan setrika, bagaimana cara menyetrika, seperti itu. Dan jenis yang kedua, teks prosedur kompleks, atau teks ini terdiri atas banyaknya langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya seperti prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Nah, jadi tidak mungkin kan kalau ditilang polisi langsung bayar gitu, pasti ada prosedur-prosedur atau langkah-langkah selanjutnya. Yang terakhir itu teks prosedur protokol. Teks ini merupakan prosedur yang langkah-langkahnya sederhana dan mudah dipahami. Contohnya cara menyelesaikan komputer gitu. Maksud saya menyalakan komputer, menyalakan TV, menyalakan lampu. Dan yang materi yang terakhir itu perbedaan dari beberapa teks yang pernah Ibu ajarkan. Yang pertama descriptive text, recount text, narrative text, dan pertemuan hari ini prosedur teks. Jadi ada yang masih ingat definisi dari descriptive text, ada berapa jenis strukturnya. Jadi descriptive text di sini menceritakan sebuah pendeskripsian atau gambaran dari sebuah objek seperti orang atau benda, dan atau secara khusus atau spesifik. Nah, di sini ada 2 structure, yaitu identification sama description. Dan perbedaan yang kedua yaitu recount text. Recount text menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi di masa lampau yang sudah terjadi dan tidak terdapat konflik di dalamnya. Nah, jenis structure di sini ada 3, yaitu orientation, events, and reorientation. Dan selanjutnya yaitu
masa lampau yang terdapat konflik di dalamnya yang bersifat fiksi. Nah, dari teks di sini ada 4 structure. Yang pertama orientation, complication, resolution, dan reorientation. Dan yang terakhir yaitu prosedur teks yang sedang kalian pelajari hari ini, yaitu teks yang menjelaskan cara membuat atau melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah yang terdiri dari 3 struktur. Yang pertama goals atau aims, yang kedua material atau ingredients, dan yang ketiga yaitu steps. Nah, Ibu mempunyai sebuah contoh teks cara membuat mie instan goreng dan mie instan goreng. Nah, di sini Ibu akan menganalisis bungkus mie ini. Kalian jika tidak mengerti, kalian bisa cari di internet bagaimana cara membuat mie dan menyebutkan ciri-ciri kebasannya, generic structure-nya, serta Ibu akan mengidentifikasi alat, bahan, dan langkah-langkah dalam membuat fried noodle instan, yang dalam bahasa Inggrisnya cara bagaimana membuat mie instan goreng. Gitu. Berikut adalah contoh dari prosedur teks yang berjudul Bagaimana Cara Membuat Mie atau How to Make a Delicious Noodle. Nah, di situ sudah ada generic structure-nya. Dari yang pertama yaitu goals atau aims, yang kedua materials atau ingredient-nya, dan yang ketiga steps. Goals-nya yaitu how to serve fried noodle, dan yang ketiga material atau bahannya yaitu noodle boiled water, dan yang terakhir yaitu steps atau langkah-langkah membuat mie. Nah, di situ juga menggunakan ciri-ciri kebahasaan simple present tense karena merupakan teks yang sedang dilakukan saat ini atau sedang dijelaskan saat ini atau dilakukan saat ini. Nah, kalian bisa memperhatikan contoh berikut. Jadi kalian membuat beberapa kelompok yang berisi 2 orang siswa. Kalian cari informasi step cara membuat segelas ice tea, lalu catat apa saja yang diperlukan dalam pembuatan es teh tersebut, seperti alat, bahan, langkah-langkahnya, juga masukkan ciri-ciri serta generic structure-nya seperti yang Ibu contohkan tadi. Jadi contoh ini bermaksud apakah kalian paham atau masih bingung tentang prosedur teks yang Ibu ajarkan. Nah, setelah itu kalian presentasikan di depan kelas langkah-langkah membuat ice tea, baik itu dibacakan atau secara lisan seperti membacanya atau ditulis ke papan tulis. Nah, dan Ibu akan memberikan feedback kepada kalian setelah presentasi selesai. Nah, oke. Sebelum mungkin cukup materi hari ini, sebelum pelajaran berakhir, saya mempunyai assignment for you all to do at home. So, tugasnya adalah kalian membuat video cara membuat puding dengan generic structure yang lengkap dan jelas seperti contoh yang Ibu berikan tadi, yang berisi tentang goal or aims, material atau ingredients, dan step-stepnya berdasarkan konteks pelajaran prosedur teks, dan menjelaskan dengan menggunakan bahasa Inggris dan diupload ke YouTube dengan judul tugas prosedur teks, lalu nama kalian atau kelompok kalian. Setelah diupload, kumpulkan link YouTube kalian ke Ibu melalui nomor WA. Mungkin ada yang tidak dimengerti untuk tugasnya, jadi bisa paham semua ya tentang tugasnya, tugas kalian di rumah. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mungkin perwakilan dari kalian bisa menyimpulkan pelajaran hari ini. Mungkin Muhammad bisa menyimpulkan definisi dan apa saja generic structure dari prosedur teks. Ya, betul. Jadi sebuah teks, prosedur teks adalah sebuah teks yang isinya berupa petunjuk atau perintah
sesuatu dan mempunyai 3 genetic structure, yaitu goal or aims, material atau ingredients, dan yang terakhir stepnya. Okay everyone, is the material I think enough today. Thank you for your participation and your attention today. And untuk penilaiannya akan Ibu rekap dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Don't forget to collect link YouTube all of you. Semoga apa yang sudah saya ajarkan bisa berguna untuk kalian untuk bisa mengetahui cara membedakan beberapa teks. Saya harap kalian bisa belajar lebih rajin lagi, lebih giat lagi. Saya mohon maaf jika selama ini ada kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.